Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat sekalian yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat semua bahwa kadang kita siapa saja tentu pernah mengalami yang namanya down atau underestimate, mungkin rasa pesimis dalam menghadapi kehidupan kita. Tentu cara paling efektif adalah sebagai usaha kita untuk bangkit melawan keterpurukan adalah membangkitkan semangat. Di antaranya adalah berkhayal atau berandai-andai, atau kita menginginkan, mengangan-angan sesuatu yang mungkin atau dapat kita capai atau kita raih, itu kesuksesan yang ada di hadapan kita. Di antara angan-angan atau berkhayal tentu sebatas atau tidak boleh berlebihan, ada batasan berkhayal. Kenapa berkhayal itu diperbolehkan? Karena berkhayal adalah teori paling praktis ketika kita menghadapi beban hidup yang begitu berat sehingga semangat kita hilang atau down atau pesimis dalam menghadapi realita kehidupan, atau underestimate dalam kita menghadapi suatu masalah yang mungkin kita anggap terlalu besar. Dengan berkhayal atau berangan-angan tentu masalah itu akan sedikit banyak berkurang. Akhirnya kita bisa memulihkan semangat kita, karena berkhayal atau berandai-andai itu termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Rasulullah SAW bersabda, innal amala rahmatum minallahi li ummati. Itu berkhayal atau berangan-angan atau berandai-andai dalam tanda kutip untuk menyemangati kita dalam hidup, itu adalah termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentu yang tidak boleh adalah tulul amal atau panjang angan-angan. Orang yang tulul amal atau terlalu memanjangkan angan-angan dengan angan-angan yang begitu vulgar, begitu istimewa atau yang lain, itu dilarang oleh agama. Dalam kesempatan ini kita atau saya akan membeberkan apa sih tulul amal, apa sih panjang angan-angan. Karena saya lihat banyak sekarang termasuk generasi muda yang zombie, dalam artian zombie atau apa ya, big boy mungkin. Banyak sekarang yang kadang punya slogan yang super ngawur, itu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kan slogan yang super produk ngawur banget. Tentu itu kurang baik. Di sini tulul amal pun hal yang tidak dianjurkan oleh agama, dilarang oleh ajaran agama. Tulul amal adalah panjang angan-angan sehingga kita tulul amal menyebabkan kita untuk rada malas bekerja ataupun memudahkan suatu masalah, menganggap remeh suatu masalah yang akan kita hadapi, baik dalam segi kemasyarakatan, pekerjaan, pelajaran ataupun yang lain. Tulul amal contohnya begini. Suatu saat saya datang ke kandang ayam, mengambil telur ayam. Di kandang ayam mengambil telur ayam satu. Saya pegang telurnya. Saya berkhayal, ngelamun gila sambil pegang telur. Saya berangan-angan
dengan imajinasi saya atau mindset saya terlalu jauh sekali, membayangkan bahwa dengan telur satu ini saya akan mengeramkan kepada ayam, dieramkan dan menetas. Setelah menetas, telur ini akan jadi ayam, dan setelah saya pelihara beberapa tahun, mungkin beberapa bulan, akan menjadi ayam besar dan akan menjadi beranak bertelur beranak dari banyak. Dalam hitungan beberapa tahun mungkin ayamnya akan jadi ratusan, bahkan puluhan, ratusan ataupun ribuan. Setelah banyak, saya akan belikan kambing, beberapa kambing, dan saya beli kambing. Setelah saya punya kambing, saya berangan-angan bahwa dengan kambing itu beranak, akhirnya punya banyak sekali kambing, ratusan bahkan ribuan kambing. Setelah punya kambing banyak, saya berpikir lagi ingin investasi lebih tinggi lagi supaya cepat kaya. Akhirnya saya dengan kambing itu saya belikan sapi, beberapa sapi, dan sapi itu saya berkhayal bahwa sapi itu beranak jadi banyak, puluhan, bahkan ratusan sapi. Setelah itu sapi beranak panjang, dalam beberapa waktu sapi itu jadi banyak sekali, dan akhirnya dengan sapi banyak tentu punya uang yang banyak, dan saya ingin beli mobil atau beli rumah yang mewah-mewah atau beli apa aja yang saya mau, karena sapi banyak tentu akan menghasilkan uang yang banyak. Berkhayal sambil pegang telur yang tadi, dari telur sampai menjadi sapi yang banyak, bahkan jadi sebuah mobil mewah dan apa saja yang saya inginkan, dan sebuah rumah dari satu buah telur, telur ayam atau dalam hikayah itu ada cerita. Karena saking berkhayalnya itu sampai tingkatnya sampai ngelamun, sampai tingkat jauh sekali, sampai dari ayam, kambing, telur ayam jadi ayam, terus jadi kambing, jadi sapi, jadi mobil, jadi rumah. Akhirnya dia karena ngelamunnya terlalu dalam sekali, imajinasinya jauh sekali, berkhayal dia jadi orang kaya, foya-foya, atau pokoknya intinya mudah foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Dalam image-nya begitu. Akhirnya karena itu ayam yang kita tadi ambil telurnya, lama-lama ayam itu melihat kita berkhayal atau ngelamun di depan kandang ayam yang sedang bertelur itu. Kita ambil pegang telur. Ketika ayam itu sudah bertelur, biasanya kan udah istirahat, terus keluar. Ketika dia keluar itu menabrak kita, wak. Akhirnya berhenti. Karena kita pegang telurnya nggak kenceng, akhirnya ditabrak oleh ayam muka kita. Akhirnya kita terbangun dari lamunan dan telurnya itu pecah. Apa yang terjadi? Apa yang kita khayalkan, apa yang kita impikan, menjadi punya rumah bagus, punya mobil, dari sebuah telur itu akhirnya telurnya malah nggak jadi apa-apa, malah pecah karena tertabrak oleh induk ayam yang tadi bertelur. Itulah imajinasi atau hikayah tentang tulul amal atau berandai-andai yang terlalu panjang, atau panjang angan-angan dalam bahasa Indonesia. Namanya dalam bahasa Arab adalah tulul amal. Sehingga kalau kita terlalu tulul amal, kita pasti akan jadi bad boy atau mungkin jadi zombie, orang-orang begal yang tentu hidupnya akan menggantungkan dengan khayalan-khayalan tingkat tinggi. Yang khayalan itu tidak ada keterkaitan dan keterikatan dengan realita kehidupan yang ada dengan kita. Kita boleh berkhayal, tapi khayalan itu yang tentu ada realita dalam hidup sesuai dengan apa yang kita hadapi. Ada keterikatan dan ada keterkaitan antara situasi atau kondisi yang kita hadapi, realita hidup kita, dengan khayalan yang kita khayalkan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Itulah cerita tentang tulul amal. Kita tidak boleh tulul amal. Oh ya sahabat, saya mohon like dan subscribe Anda semua ke channel saya, Ahmad El Gunduli. Karena dalam kesempatan minggu ini saya akan launching sebuah pembelajaran ya untuk kita semua lah, belajar lagi membuka sebuah
cabang keilmuan yang ada di pesantren, yaitu ilmu nahwu atau ilmu gramatikal bahasa Arab. Sebagai dasar-dasarnya saya akan mengambil dua kitab langsung, yaitu kitab Al-Jurmiyah dan kitab Al-Imriti, sehingga kedua kitab itu gabung jadi satu, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerti mungkin atau mempermudah Anda memahami dan menghafal, bahkan menelaah tentang kaidah-kaidah atau gramatikal bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab itu penting? Besok tunggu di channel saya Ahmad El Gunduli, like dan subscribe channel saya, belajar bahasa Arab agar kita bisa sedikit banyak atau mengerti sedikit banyak tentang ilmu tentang hadis Quran dengan makna-makna yang benar-benar sesuai dengan realita yang dituliskan atau yang ditetapkan oleh para ulama. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.